Halo, salam ketemu kembali dengan saya Neliana Sitanggang. Pada pokok bahasan ini kita akan mempelajari peluang. Sebelum peluang ada hal faktorial, ini merupakan hal yang penting juga untuk dasar dalam kita mempelajari peluang. Ada nanti permutasi, kombinasi, ini sangat dibutuhkan mengenai faktorial. Nah, jadi kita pengantarnya ke faktorial terlebih dahulu. Oke, ini pengantar yang sangat mudah. Nah, definisi dan notasi faktorial. Untuk setiap n bilangan asli didefinisikan n faktorial. Jadi ini bukan tanda baca seperti bahasa Indonesia, tanda seru, bukan n, bukan begitu ya. Ini n faktorial artinya perkalian bilangan asli secara berurut. Jadi kalau n faktorial perkalian bilangan asli dimulai dari 1 sampai n ya. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 seterusnya. Sebelum n itu ada n kurang 1, ada n kurang 2, di sini lagi ada n kurang 3. Jadi tergantung kebutuhan. Oke ya. Nah, tadi ini sudah, ini dibaca n faktorial. Contoh, dengan catatan 0 faktorial itu adalah 1. Jadi nanti kita kalau ada perhitungan bertemu dengan 0 faktorial itu sama dengan 1. Itu diingat ya, 0 faktorial itu bukan 0. 0 faktorial itu sama dengan 1. Contoh, 3 faktorial artinya 1 kali 2 kali 3, 6. 5 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 120. Oke, nah kita contoh latihan. Hitunglah 6 faktorial kurang 4 faktorial. Seperti tadi, 6 faktorial artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. 6 faktorial 720, 4 faktorial 24 sama dengan 696. Boleh juga seperti ini. 6 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Tergantung kebutuhan. Boleh 6 faktorial ini kita buat kalau kita stop sampai sini. Ini tadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 artinya apa? Ya, 5 faktorial. Jadi boleh kita buat 6 faktorial itu adalah 5 faktorial kali 6. Boleh. Boleh kalau kita stopkan sampai 4, 6 faktorial itu 4 faktorial kali 5 kali 6. Jadi 6 faktorial boleh 5 faktorial kali 6 kalau kita stopkan sampai sini. Boleh 6 faktorial, 4 faktorial, nah kali 5 kali 6. Boleh 3 faktorial, begitu ya, tergantung kebutuhan. Nah, jadi hitunglah 6 faktorial kurang 4 faktorial. Jadi 6 faktorial ini kita ubah menjadi 4 faktorial kali 5 kali 6. Sama-sama ada 4 faktorial, kita faktorkan. Kita keluarkan 4 faktorial. Berarti 4 faktorial 5 kali 6 30. 30 kurang 1, 29. Jadi 24 kali 29 persis sama hasilnya 696. Nah, jadi di sini sangat diperlukan ketelitian kita atau kecerdasan kita ya, atau ide kita melihat kemana kebutuhan soal itu. Nah, jadi perlu penalarannya di sini ya. Oke. Contoh nomor 2, 6 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 6 per 1 kali 2 kali 3. Kalau kita habiskan 1 kali 2 kali 3, tinggal 4 kali 5 kali 6. Itulah sama dengan 120. Atau boleh kita buat 6 faktorial itu seperti tadi, 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6, 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1. Hasilnya 4 kali 5 kali 6. Berarti 6 faktorial itu tidak sama dengan 2 faktorial. Kalau 2 faktorial kan 2. Ini 120. Nah, jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial itu tidak sama dengan 2 faktorial. Sama juga 6 faktorial kurang 4 faktorial tidak sama seperti ini tadi. 6 faktorial kurang 4 faktorial itu tidak sama dengan 2 faktorial. Nah, begitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Ya. Nah, sekarang 16 faktorial dibagi 14 faktorial dikali 4 faktorial. Oke ya. 16 faktorial. Nah, di sini tadi tergantung kebutuhan.
Di sini kita lihat 14 penyebutnya, maka 16 faktorial itu kita ubah menjadi, apa artinya 16 faktorial? 1 kali 2 kali 3 sampai kali 16. Sebelum 16, 15. Jadi 16 faktorial, boleh kita buat 15 faktorial kali 16. Boleh juga 14 faktorial kali 15 kali 16. Ya. Nah, jadi kalau 16 faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3 sampai kali 16. Nah, sama dengan ini. Karena 14 faktorial 1 kali 2 kali 3 sampai kali 14, baru kali 15 kali 16. Bisa mengerti ya? Nah, sekarang 14 faktorial dibagi 14 faktorial itu 1. Maka di atas tinggal 15 kali 16. Di bawah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, sekarang kita bagi. 15 dibagi 3 dapat berapa? Oke, 2. 2. Oh, 5. Maaf ya. 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, yang berikutnya 16 dibagi 2 kali 4 berapa? Tadi yang di bawah tinggal 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? Ya, 8. 16 dibagi 8, 2. Nah, jadi tadi di atas kita punya 15 dibagi 3 kita punya 5. 16 dibagi 2 dengan 4, 2. Maka hasilnya 5 kali 2, 10. Gitu ya. Nah, ini sudah lebih agak kompleks dia ya. Kita sudah lebih banyak dengan variabel. Yang pasti kalau kita mengerti konsepnya, kita pasti bisa. Go. Nah, kita definisikan dulu apa artinya n tambah 1 faktorial. 1 kali 2 kali 3 sampai n tambah 1. Nah, sekarang kita lihat ini adalah n kurang 1. Nah, di sini dia persekutuannya. Maka n tambah 1 faktorial itu kita stopkan sampai sini. Apa artinya 1 kali 2 kali 3 sampai kali n kurang 1? N kurang 1 faktorial kan? Maka dapat kita ubah n tambah 1 faktorial itu sama dengan n kurang 1 faktorial ini kali n. Oke, gampang ya? Bisa ya? Nah, sekarang mari kita lihat soal. Oke. Tadi kita punya n tambah 1 faktorial itu adalah ini, n kurang 1 faktorial kali n kali tambah 1 kurang n kurang 1. Nah, mari kita faktorkan. Coba kita lihat konsep ini. A kali B kurang A, sama-sama ada A. A berarti apa? A kali B, AB. A kali 1, 1. Nah, jadi inilah kita misalkan A. Inilah kita misalkan B. Ini apa? A. Berarti A kali B kurang A. A kali B kurang A sama dengan A. Yang mana tadi A? Oke, jadi kita keluarkan n kurang 1 faktorial. Yang mana tadi B? N kali n tambah 1. Ya kan? Kurang 1. Inilah dia. Oke. Nah, sekarang kita kalikan n kali n kuadrat. N kali 1 n kurang 1. Begitu dia. Oke ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Ikuti terus video saya. Oke. Tetap semangat.